Oke. Oke. Nah, gerakan pasca strukturalis ini yang termasuk dia termasuk dalam satu gerakan postmodern juga. Nah, dekonstruksi ini termasuk di dalamnya. Jadi dia cabang daripada cabang gitu. Nah, bagi Desauurs agak kurang ngerti cara ngomong bacanya. Bahasa bekerja secara sinkronik di mana manusia mengasosiasikan suatu tanda bahasa tertentu atau dalam bahasa Inggris signifier pada objek tertentu yang dia indrakan, dia lihat, dia raba, dia rasa, dia hirup dan lain sebagainya, dan dia simpan di dalam pikirannya atau yang ditandai atau signified. Maka dari itu, sistem bahasa hanya terjadi dalam pikiran manusia dan tanda tersebut dapat bergeser sesuai dengan sistem bahasa dan pikiran para penggunanya. Artinya, bahasa memiliki sifat yang sewenang-wenang dalam membentuk baik penanda maupun menentukan apa yang ditandai. Nah, ini menggeser metode penelusuran bahasa waktu itu yang masih dipakai sekarang, yang sifatnya diakronik di mana para ahli berpatokan pada kesamaan bunyi antar tiap bahasa untuk menentukan akarnya. Ini kita bisa lihat contohnya, kita lihat apel gitu. Oh, apel tuh yang warnanya merah, bentuknya kayak hati, bijinya ada di tengah, bijinya warna hitam, rasanya manis dan lain sebagainya gitu. Kita mengasosiasikannya apel gitu. Nah, kemudian ada buah lain yang bukan apel. Oh, itu lemon. Kenapa dia lemon? Karena dia warnanya tidak merah, dia kuning dan rasanya asam. Nah, itu sistem itu yang Saussure lihat ada dalam pikiran kita, dan itu juga yang membentuk pola berbahasa kita gitu. Nah, pandangan Saussure ini mempengaruhi pemikiran ahli-ahli berikutnya. Misalnya Levi Strauss yang menerapkan pandangan Saussure ini pada teks-teks naratif dan mitologis. Levi Strauss melihat bahwa dalam keberagaman mitos, jadi banyak mitos yang dia kaji dari banyak tempat, dari banyak daerah, dia melihat ada satu pola naratif yang sama, yaitu adanya oposisi biner. Oposisi biner sendiri adalah dua konsep yang berpasangan, tapi juga sekaligus bersifat kontras atau melawan satu sama lain. Nah, dalam teks, konsep ini, kedua konsep ini masing-masing memperkaya pemahaman pembaca akan konsep satunya. Misalnya, apa itu panas? Kita tahu apa itu panas karena kita tahu kita tahu itu lawannya dingin gitu. Kita tahu apa itu gelap, gelap itu lawannya terang. Nah, itu tuh dua konsep yang saling berlawanan tapi juga saling menjelaskan gitu. Misalnya perempuan itu seperti apa? Ya, perempuan itu yang bukan laki-laki. Laki-laki itu bukan perempuan. Nah, itu yang Levi Strauss lihat. Nah, kalau Roland Barthes mengembangkannya lebih jauh dengan melihat bahwa bukan hanya penulis yang membuat membuat oposisi biner, pembaca pun dengan sendirinya langsung menandai pola-pola oposisi biner yang hadir dalam teks dan memperhatikan bagaimana interaksinya sebagai cara memahami teks, kemudian konteks yang melingkupinya. Misalnya ketika kita baca teks, oh iya, musuhnya si tokoh utama ini, tokoh utama versus musuh musuh utama atau musuh pembuyutan. Kemudian kita memahami jalan ceritanya gimana, apa yang mereka lawan, apa yang mereka konsep-konsep apa yang mereka punya dalam kepikiran mereka, kemudian bagaimana interaksi mereka gitu. Bartes juga mendorong teorinya de Saussure mengenai kesewenangan bahasa menjadi lebih radikal dengan mempertanyakan dan memperlihatkan bahwa tidak ada yang sepenuhnya dapat mengontrol apa yang menandai apa. Ini berarti bahasa sebenarnya berada dalam keadaan mengambang bebas. Lewat pandangan inilah, para pemikir gerakan pasca strukturalisme mengkritik pemikiran de Saussure yang kaku terhadap sistem kebahasaan yang dinilai keliru. Bagi para pemikir pasca strukturalis,
Dan pada gilirannya para postmodernis tidak ada sesuatu di luar bahasa, sehingga makna eksternal tidak bisa ditentukan. Misalkan di zamannya orang tua kita, kita punya kata preman itu lebih kepada orang-orang yang memang tidak bekerja gitu. Makanya preman itu kan dari kata freeman gitu. Memang orang-orang yang tidak bekerja, yang tidak punya pekerjaan tetap, sehingga mereka cari pekerjaan lain yang sifatnya lebih ke menjaga keamanan atau menagih hutang gitu. Kemudian lama kelamaan ternyata kata preman itu berubah arti. Jadi di masa sekarang itu ya orang-orang yang melakukan pemalakan atau pengambilan paksa gitu terhadap harta benda orang-orang tertentu atas suruhan orang-orang lain gitu. Nah, jadi ada perubahan yang kita nggak bisa ngontrol gitu. Nah, Bartes juga melangkah cukup jauh dengan mempertanyakan bahkan menolak otoritas penulis. Baginya, ketika teks telah dituliskan, penulis tidak lagi memiliki otoritas terhadap bagaimana tulisan harus dimaknai. Penulis hanya memasukkan, baik sadar maupun tidak sadar, semua kemungkinan yang ada tanpa bisa memutuskan mana makna yang benar. Ini mengartikan pembacalah yang kemudian memiliki otoritas yang sama untuk menentukan makna apa yang muncul, yang sifatnya pun tak tunggal. Ini seringlah kita lihat. Misalkan penulisnya nulis apa, maksudnya apa, ternyata yang membaca memaksudkannya lain gitu. Oh enggak, maksudnya penulis mungkin maksudnya A. Pembaca ternyata oh ini B kok. Nah, dia melihat baik A maupun B ya sama-sama makna yang bisa jalan gitu. Si penulis meskipun dia sudah menulis, dia tidak lagi punya otoritas yang bisa menentukan gitu makna makna satu-satunya. Nah, itu yang lazim disebut kematian penulis gitu. Nah, di Amerika Serikat sendiri, pengaruh strukturalis baru muncul di tahun 70-an dengan dipelopori oleh Jonathan Fuller, gua kurang tahu cara ngomongnya. Ini hampir sama dengan Barthes, bahwa pembaca juga mengembangkan sendiri makna dan struktur dari sebuah teks. Nah, pembaca membangun asumsinya lewat pengalaman dan praduga, sehingga teks yang dia baca jadi masuk akal buat dia. Ini mirip juga dengan pandangan de Saussure yang tentang penanda dan yang ditandai, serta bagaimana kedua itu saling mempengaruhi. Penanda tidak selalu tetap menandai suatu objek dalam pikiran manusia, namun berubah-ubah tergantung bagaimana penanda itu digunakan. Argumen ini juga makin mengukuhkan pandangan gerakan bahasa strukturalis, di mana otoritas untuk menentukan mana penanda dan yang ditandai makin arbiter dan subjektif. Mungkin kita ada satu objek tertentu, kita sebut ini A, orang lain mungkin menyebutnya B, orang di daerah lain menyebutnya C, gitu terus lain sebagainya gitu. Oke, masuk ke dekonstruksi yang akan berfokus terutama pada pengukaran makna di dalam teks. Teks ini juga, ketika aku bicara teks ini bukan hanya terbatas pada apa yang tertulis, tapi juga wacana-wacana terkait di sekitarnya gitu. Jadi bukan hanya tulisan gitu. Teks dalam dirinya sendiri sudah mengandung benih-benih pertentangan akan tiap makna yang ditemukan. Teori dekonstruksi juga melihat bahwa teks dan bahasa adalah sebuah konstruksi sosial yang sifatnya temporal dan terikat dengan konteks sekitarnya. Nah, kita bicara dekonstruksi nggak bisa tanpa bicara Derrida gitu, pencetusnya. Nah, Derrida memperdalam teori ini dengan satu teori lagi yang namanya difference, yang melihat adanya satu ruang kosong dan kemungkinan untuk menafsir teks ke dalam makna yang sepenuhnya lain daripada yang dimaksud penulis atau penafsir-penafsir sebelumnya. Sehingga ini menjadikan setiap
pembacaan teks akan menjadi satu peristiwa yang unik dalam dirinya sendiri dan tidak dapat direplikasi atau ditiru ulang persis. Nah, dekonstruksi juga menekankan pada kontaminasi oposisi biner dan meminati yang terpinggirkan. Dikatakan Derrida meminati yang termarginal karena yang sebelumnya menjadi kutub terpinggir dari hierarki makna dilihat kemungkinannya sebagai yang utama di dalam teks. Jadi Derrida lihat kalau tadi kan ada oposisi biner gitu dalam teks. Panas versus dingin, apa lawan A, A lawan B, C lawan D. Nah, yang dia lihat rupanya ada salah satu yang lebih diunggulkan daripada yang lain. Kayak tadi, ya dalam teks pasti tokoh utama yang di yang lebih dipentingkan ceritanya daripada daripada kepentingannya si si penjahatnya gitu. Nah, rupanya kalau kita baca lagi teksnya ada inkonsistensi yang kemudian mendekonstruksi atau membongkar makna yang dibawa. Ambil contoh misalnya Avengers gitu. Ya kita lihat Thanos yang jahat, Avengers yang baik gitu. Avengers yang membela kebenaran sedangkan Thanos hanya membawa kehancuran. Tapi kalau kita nonton lagi atau dengan kata lain kita baca lagi, sebenarnya Thanos juga nggak sepenuhnya jahat gitu. Ya Thanos punya punya niatan yang baik gitu. Dia sadar bahwa populasi makin banyak sementara resource-nya sedikit gitu. Nah itu yang dimaksud dengan dekonstruksi gitu. Ada pembongkaran makna. Kita jadi mempertanyakan, jadi yang benar tuh Avengers apa Thanos gitu. Avengers sendiri pun ternyata udah ngembaliin orang-orang yang hilang malah jadi masalah baru yang kita lihat di The Falcon and Winter Soldier gitu. Mereka ternyata jadi chaos gitu dunia ketika mereka yang hilang jadi balik lagi. Kita jadi mempertanyakan ini bener nggak sih Avengers itu sepenuhnya savior. Nah, salah satu elemen kunci dalam dekonstruksi adalah pengunggulan tulisan daripada tuturan. Suatu pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan filsafat pada umumnya yang lebih menganggap bahwa tuturan lebih dekat dengan makna dan rasio sedangkan tulisan adalah sisa-sisa dari percakapan atau dialog yang terjadi. Jadi kayak kita sekarang nih dalam filsafat barat yang kita kan punya rekaman nih. Nah, rekamannya tuh nggak ini gitu, itu nggak penting gitu. Yang penting proses yang terjadi saat ininya gitu. Itu yang menurut filsafat barat lebih penting. Nah, tapi Derrida menolak itu gitu. Karena tulisan ya sifatnya lebih bisa dipercaya gitu. Sedangkan ini percakapan kalau kita nggak rekam ya hilang. Apa yang terjadi hilang gitu. Dinamikanya nggak bisa kerekam dengan jelas. Tapi juga ada paradoks di mana tulisan sifatnya berubah-ubah tergantung pada perspektif masyarakat yang membacanya. Misalkan nanti rekaman kita didengar sama orang-orang pemerintahan, kita mungkin dibilang subversif, padahal enggak gitu. Itu kan berarti ada perubahan perspektif gitu. Nah, oke, sobat. Nah, kita juga melihat bahwa Derrida juga melihat bahwa sebuah tuturan itu apa yang kita bilang ini juga muncul dari tidak seketika muncul begitu aja gitu, tapi ada teks atau konteks di belakangnya gitu. Misalkan latar belakang saya juga mempengaruhi saya bagaimana saya menyusun teks atau saya membuat naskah ini gitu. Mungkin teman-teman juga kalau punya pandangan tertentu yang berbeda itu mempengaruhi bagaimana teman-teman berpikir atau teman-teman berdiskusi gitu. Nah, kalau kita tarik lagi lebih jauh, ternyata referensi kita juga yang tadi latar belakang itu juga muncul dari satu konteks tertentu. Muncul juga malah dari pertentangan wacana lewat diskusi dan percakapan yang
terjadi bahkan sebelum kita ada gitu. Nah, dari sini masuk ke bagian berikutnya, pembagian dekonstruksi. Jadi saya melihat pada perannya dekonstruksi pada konteks abad 21. Sebenarnya ini paradoks karena Derrida sendiri sangat anti untuk mendefinisikan apa itu dekonstruksi. Karena mendefinisikan artinya meninggalkan satu arti tertentu demi artian yang lain. Nah, tapi untuk mempermudah diskusi, saya sementara menggunakan pembagian-pembagian atau pengkotak-kotakan ini. Dan pembagian-pembagian ini sifatnya tidak baku, bahkan mungkin beberapa lama lagi saya akan ganti lagi gitu. Jadi ada dibagi tiga sama saya. Ada bagian pertama filsafat sastra dan hermeneutika kitab suci, bagian kedua seni dan semiotika, seni semiotika dan meme, yang ketiga ideologi. Oke. Tadi empat bidang. Meskipun di bahasan ini lebih fokus ke ideologinya saja gitu. Tadi yang filsafat juga beberapa pembahasannya sudah masuk ke bagian bagian sebelumnya. Jadi di sini lebih ke disandingkan dengan sastra gitu. Karena memang pada awalnya Derrida dalam teorinya memperlakukan filsafat sebagai salah satu genre sastra, bukannya bidang yang terpisah. Di lain pihak, bagi perkembangan ilmu sastra, dekonstruksi memainkan peranan penting karena kemungkinan adanya penggoncangan terhadap sistem. Hubungan atau pertentangan mengenai sastra dan filsafat sendiri berakar dari salah satu tujuan utamanya. Jadi masing-masing sastra dan filsafat itu punya satu tujuan yang sama, yaitu mencari realita, namun lewat jalan yang berbeda. Filsafat lewat jalan yang lebih rigid, sistematis, dan koheren. Namun, karena terlalu sistematis, filsafat lupa bahwa yang namanya keindahan dan kehidupan itu ya tidak selalu persis sistematis gitu. Nah, malah keindahan dan kenyataan kehidupan itu lebih bisa ditangkap dan direpresentasikan oleh sastra sebagai bagian yang tak terelakkan dari realita. Untuk hal ini, sastra juga mencoba jalan hipotesis dengan memasukkan paradigma-paradigma tertentu. Misalkan ada buku-buku tertentu, novel-novel tertentu yang genrenya what if gitu. Misalnya 1948 yang bicara soal negara totaliter yang mengontrol sampai pikiran. Itu kan soal hipotesis gitu. Atau The Man in the High Castle, satu novel yang premis utamanya adalah gimana jika Nazi yang menang Perang Dunia II gitu. Itu kan bicara soal hipotesis gitu. Namun di situ coba ada gambaran realita yang coba dipermainkan untuk terutama sekali menemukan keindahan dari realita itu sendiri. Nah, lewat itu sastra membuka kembali wacana yang sudah dipatenkan oleh filsafat untuk kemudian memberikannya rasa. Sementara filsafat mempertanyakan lebih dalam paradigma-paradigma yang bekerja dalam satu karya sastra. Nah, hal ini paling jelas jika kita melihat kepada dalam tanda kutip anak kandung sastra dan filsafat, yaitu hermeneutika kitab suci. Sebenarnya lebih masuk ke teologi, tapi teologi kan itu satu payung yang lebih besar lagi gitu. Hermeneutika salah satu cabangnya gitu, hermeneutika kitab suci atau hermeneutika biblika kalau dalam Kristen. Jadi mari kita katakan bahwa teologi itu pamannya dari pihak filsafat tapi sering nongkrong sama sastra. Makanya dalam teks-teks otoritatif, Alkitab, Al-Quran, dan lain sebagainya, agama ini cenderung punya pendekatan sastra. Ya gitulah pokoknya. Nah, hermeneutik kitab suci ini diniatkan sebagai sebuah seni yang artinya melibatkan rasa,
untuk mencapai sebuah pemahaman yang dicapai lewat perenungan yang mendalam. Nah, jadi di situ di satu sisi ada metode filsafat yang dilibatkan, apapun metodologi hermeneutik yang dipakai, tradisi manapun yang dipakai, namun ada juga rasa yang dilibatkan oleh kita sebagai orang yang mempercayainya gitu. Sebagai kita yang percaya pada agama itu, kemudian membaca teks agama tersebut gitu. Nah, itulah Halo, kenapa mau? ya. Waktu lu semenit lagi ya? Waduh, masih panjang nih. 5 menitan lah ya. Masih panjang. Iya, tadi udah gue tambah 5 menit, tapi ya udahlah sampai Oh, 16.45 ya. oke. Aduh, sorry, sorry. Ternyata memang panjang ya teksnya. Sorry, sorry. Udah lanjut lanjutin. Iya. Itulah kenapa menurut saya ada kejanggalan dan rasa yang dingin ketika kita mencoba mendekati teks suci tradisi lain. Itu karena kita tidak mencoba mendekati teks tersebut sebagai orang yang percayanya, orang yang punya rasanya. Makanya saya menghindari membahas topik ini gitu. Hanya berhenti di situ gitu. Nah, kemudian di semiotika, menurut definisinya adalah ilmu yang mendalami tentang tanda-tanda dan simbol-simbol. Simbol-simbol ini dimaknai sebagai alat bagi kita untuk mengkomunikasikan gagasan tertentu pada orang lain. Nah, disinilah seni masuk dan berdekonstruksi. Seni apapun bentuknya, musik, gambar, drama, dan lain sebagainya, adalah upaya mengekspresikan satu perasaan dan gagasan tertentu ke dalam bentuk yang dapat diindrakan, yang artinya bisa dilihat oleh orang orang lain gitu. Nah, ekspresi ini kadang menyebabkan benturan gagasan baik dalam diri si penikmat seni maupun pembuat seni. Nah, ini paling terlihat dalam seni komedi. um, Intermezzo dikit, kita mungkin tahu yang Cak Lontong gitu. Seenggaknya kita pernah sekali dua kali nonton beliau gitu. Nah, cara komedi Cak Lontong inilah yang bisa dibilang adalah salah satu bentuk dekonstruksi dalam komedi gitu. Dia membangun premis lewat kata-kata, lewat teks yang dia bangun untuk kemudian dipatahkan lewat definisi lain dari teks yang dimaksud, meskipun jadi si penonton punya arah teksnya, oh teksnya akan begini, ternyata begini gitu. Misalnya salah satu jokesnya dia tuh, janganlah menuntut ilmu karena ilmu tidak punya salah. Nah itu kan ada satu yang dipatahkan gitu. Jadi dia membangun bahwa menuntut, kenapa nggak boleh menuntut ilmu gitu, padahal menuntut ilmu hal yang baik. Rupanya menuntut yang dimaksud di sini adalah nyari kesalahan gitu. Karena waktu, jadi yang soal meme aku aku skip. Jadi kita langsung masuk ke ideologi. Jadi menilik dari berbagai definisi, ideologi adalah cara pandang tertentu yang mengakar dalam diri sebegitu dalamnya sehingga apapun yang orang tersebut lakukan pastinya akan berpedoman pada ideologi dia. Dari sini meskipun dikatakan bahwa ada orang yang secara praktik tidak terikat pada ideologinya, namun tetap saja secara paradigma dia terikat dengan bagaimana ideologinya mengajarinya soal berpikir dan bertindak. Maka dari itu saya juga memasukkan agama maupun yang baik yang sifatnya teistik maupun non teistik sebagai juga bagian dari ideologi. Nah, dari tentu kalau menilik dari definisi ini kita menganggap bahwa ideologi itu satu hal yang sifatnya rigid dan kaku. Jadi ideologi itu ya udah begini gitu. Tapi nyatanya di dalam ideologi pun ada dekonstruksi. Nah, kenapa demikian? Pertama, ideologi biasanya mengisyaratkan hadirnya oposisi biner yang tidak terelakkan, yang kemudian tergelincir. Kalau di perjanjian lama mungkin ada am dan goyim, dalam Quran ada kafir dan mukmin, kalau dalam komunisme ada proletar dan borjuis.
Kalau di ideologi Pancasila ada Pancasilais atau dan anti Pancasila, di nasionalisme ada penjajah dan penjual, makan bubur diaduk atau nggak diaduk, dan lain sebagainya gitu. Nah, pertentangan ini pada akhirnya bermuara pada pola kita lawan mereka, us versus them. Namun, seiring dengan perjumpaan dan pada akhirnya pergeseran perspektif, terjadi dekonstruksi di mana kita mempertanyakan kembali ideologi kita secara individu dan bahkan mendefinisikan ideologi kita ulang gitu secara bersama-sama. Misalkan bagi seorang muslim ternyata ada orang kafir yang baik, ada orang mukmin yang ternyata tidak baik, bagi orang Kristen ternyata ya gitu, ada orang yang tidak seiman tapi hidupnya baik, padahal di ideologinya diajarkan bahwa yang tidak seiman pasti masuk neraka dan lain sebagainya gitu. Atau di nasionalisme ternyata banyak banyak hal-hal rapuh, ternyata penjajah nggak jahat-jahat amat, ternyata yang disebut pejuang rupanya punya sisi egoisnya sendiri gitu. Nah, kedua, ada kegagalan dalam ideologi untuk menangkap sesuatu di luar konteks dibangunnya ideologi tersebut. Konteks ini bisa jadi konteks waktu ataupun tempatnya. Misalkan bagaimana kita memberitakan Injil hingga ujung dunia jika ternyata bumi itu bulat gitu. Ya pandangan orang waktu itu kan bumi datar gitu. Nah, bagi orang muslim bagaimana menentukan waktu berpuasa jika matahari tidak terbenam selama berhari-hari. Kalau di Arab kan, di Arab waktu itu kan pembagian waktunya jelas gitu. Jam segini terbit, jam segitu terbenam. Rupanya di tempat lain tidak demikian gitu aturannya. Nah, atau di India sendiri bagaimana Indra bisa dianggap raja surga jika ternyata pemujanya pindah ke tempat yang bercurah hujan minim. Nah, contoh-contoh ini pada akhirnya menggiring pada dekonstruksi dan perenungan kembali akan ideologi kita, baik sebagai gambaran besar maupun hal-hal kecil. Tentu kita harus mendefinisikan ulang apa itu ujung dunia untuk kemudian melanjutkan misi Injil kita. Kita harus merumuskan ulang waktu berpuasa yang proporsional pada mereka yang tinggal di kutub utara atau kutub selatan. Dan malah kita mungkin harus punya sembahan baru yang lebih relevan dengan tempat yang bercurah hujan rendah. Ketiga, ideologi punya kecenderungan anti kritik sebagai sebuah Oh, pendoman yang sifatnya praktis. Pelaksanaan sebuah ideologi sifatnya mutlak bagi pengikutnya. Ada konsekuensi negatif yang menyertai mereka yang melanggar ideologi tersebut. Sayangnya, sebuah perjumpaan dengan orang yang tidak menganut ideologi tersebut adalah keniscayaan dalam masyarakat heterogen masa kini. Dan tentu akan muncul sebuah rasa skeptik atau minimal rasa penasaran mengapa ideologi tersebut, ideologi lain dilakukan. Jadi kemudian mendefinisikan sebagaimana kedua alasan sebelumnya mendorong si penganut untuk mendekonstruksi dan mendefinisikan ulang ideologi tersebut. Khusus untuk alasan ketiga, saya melihat ini yang paling berat dan paling memakan waktu untuk dilakukan seorang penganut ideologi, terutama yang hanya punya sedikit ruang kritik diri. Dari sini, satu wacana yang aku lemparkan, kita seharusnya dapat memaklumi mengapa muncul ideologi-ideologi yang radikal, yang makin kita pelajari makin gak masuk akal gitu. Entah dari awalnya ideologi itu atau mungkin ketika ideologi itu berkembang gitu. Jadi ada upaya untuk menolak dekonstruksi tersebut gitu dalam ideologi tersebut. Padahal dekonstruksi adalah konsekuensi dari percumbaan dengan yang lain, kelompok lain maupun konteks yang lain. Akibatnya ada ilusi yang berusaha dibangun, ilusi bahwa ideologinya yang paling benar dan final. Ideologinya bebas konteks dan universal sejak mulanya. Ataupun bahwa dunia sifatnya selalu hitam putih. Ilusi inilah yang berusaha dibangun dan dipertahankan. Biasanya melalui jalan kekerasan. Padahal ada cara yang seharusnya bisa dilakukan dan pasti terjadi. Ya, yaitu dekonstruksi. Ya, penutup. Demikian pemaparan saya yang panjang banget. Akhir kata,
Moses sebagai penulis bahan hari ini mati dalam tulisannya dan mewujud baru dalam bentuk pendiskusi yang juga siap memakai-maki penulis. Ya, demikian. Eh, itu sekian dari Mose. Ada yang mau menanggapi atau mau tanya nggak? Kira-kira. Silahkan kalian menanggapi atau tanya. Boleh open mic atau lewat chat. Ntar aku bacain. Mau nanya dong? Silakan, silakan. Ya, nanya sekalian memberikan menanggapi sih. Eh perihal masalah dekonstruksinya Derrida itu kan jadi jangan beranggapan kan kalau teks itu udah apa namanya setiap kata kan berubah makna terus. Kayak misalnya mungkin kayak babu kan sebenarnya awalnya maknanya nggak buruk sebenarnya kan dari mbak ibu kan. Walaupun memang ada katanya babu-babu apa namanya ngurus bantuan Eropa mereka memang ditindas sama tuan-tuannya. Halo, masa sih suara skip? Halo, udah jelas belum teman-teman? Coba. Belum. Belum. Deh. Gue pakai earphone coba. Cek. Ya, ini Gimana? coba Om. Ini Iya, jelas. iya. Nah, perihal masalah dekonstruksinya Derrida, jadi kan dia nganggap kalau misalnya teks itu dipahaminya bisa berubah-berubah karena perubahan makna yang kata kan, kayak misalnya babu gitu. Babu kan sebenarnya kan nggak buruk-buruk banget kan dari kata mbak ibu, walaupun memang ada realitanya babu-babu pribumi dilakuin senang-senang gitu sama tuan Eropanya mereka. Nah, cuman kalau menurutku ya itu cuman perihal nilai aja sih yang bisa berubah. Cuman apa yang digambarkan dari suatu kata itu realitanya kan memang ada. Maksudnya kayak misalnya babu nih intinya kan dia kan eh kayak babysitter gitu mungkin ya, yang bantu-bantu ngurus anak, pekerjaan rumah segala macam. Nah, bagaimana kita menilainya mungkin oke lah bisa di dekonstruksi itu tadi. Tapi kalau misalnya benar-benar teks secara radikal bisa kita rubah maknanya yang gue maksud realitanya itu bukannya kayak apa ya terlalu berlebihan gitu nggak sih, kayak yang tadi sih mau saya bilang kan apa ya, autor itu udah mati lah, yang penulis itu udah mati lah setelah dia selesai nulis teks, ya udah teks berarti si penulis itu udah lepas dari teks itu, padahal kan waktu teks itu ditulis si authornya kan si penulisnya kan menggambarkan realita yang ada ya gitu, walaupun kalau masalah nilai ya itu tadi nilai bisa berubah ya, tapi kalau masalah realitanya ini loh, realita teksnya itu gimana menurut tanggapan teman-teman? Makasih. Ini Mose mau jawab atau yang lain ada yang mau nanggepin juga boleh. Gue mau nanggepin kalau boleh. Oh ya, boleh.
Kalau kata gue mah yang kayak gitu kok sebenarnya mah bisa aja, cuman biasanya tuh yang jadi problemnya tuh sampai kapan biasanya gitu loh. Karena kalau misalkan perihal tentang si penulisnya mati itu mah kan ada yang bilang iya begitu teksnya keluar penulisnya tuh kayak udah nggak punya kuasa, yang dia bisa lakukan itu cuma apa ya dalam tanda kutip tuh meluruskan, dan dalam meluruskannya pun belum tentu semua orang mau denger. Kayak misalnya apa ya contohnya ya, kayak misalnya J.K. Rowling gitu ya, nulis tentang yang kematiannya salah satunya sih kembar. Si orang yang sekarang kan mungkin bakal bacanya misalnya lihatnya A, J.K. Rowling bilang bukan maksudnya tuh B. Nah itu tuh belum tentu bisa selamanya ya percayanya A atau B gitu, bisa berubah-ubah. Bahkan ketika misalnya taruhlah itu teks yang penting dan ya ada berbagai macam situasi kondisi yang berpengaruh, itu bisa-bisa dipelintir. Kayak kita misalnya lihat tadi 1984, itu kan kalau kita lihat dari profesinya George Orwell kan dia kan lebih ke apa ya, memang penulisnya fiksi gitu loh, fiksi sekaligus melihat distopia juga. Tapi waktu kemarin-kemarin pas pemerintahannya Trump, sorry Sen, banyak yang bilang ini Amerika malah makin jadi makin jadi Orwellian gitu loh. Macam-macam interpretasi, ada yang bilang oh ini beneran, ada yang bilang enggak. Jadi enggak tergantung banget gitu. Kalau gue ngeliatnya gitu sih. Jadi nggak cuma terpengaruh dari penulisnya juga, tapi terpengaruh dari zaman-zaman setelahnya juga. Kalau kata gue gitu sih. Nah itu juga tuh dari kok Kevin tuh. Yang berarti kalau menurut yang pemahaman si Derrida ini bisa nggak kayak misalnya gue pernah dapat pemahaman kan ada seorang rohaniwan lah, dia berpendapat kalau salju di Mazmur tuh bisa diterjemahi langsung eh, jadi apa namanya, jadi yang daging kelapa misalnya di Indonesia, karena orang Indonesia nggak tahu salju, yang dia tahu yang putih itu ya daging kelapa, jadi bisa diterjemahin langsung daging kelapa. Nah tapi kalau gue berpendapat untuk perihal bagaimana cara kita memaknai teks ya, itu kan biar soal yang tafsiran aja ya, tapi kalau masalah apa sih realita, maksud gue objek yang ditulis si penulisnya itu loh, objek yang ditulis si penulisnya, kalau dia nulisnya salju ya udah kita udah jelas lah, kita tahu salju itu gimana kan, air yang membeku gitu misalnya. Cuman bagaimana kita memaknai salju itu loh, maksud gue yang ya oke lah kalau kita memaknai salju silakan dikritisi gitu. Kalau mau teman-teman dari dekonstruksi ini gimana? Tadi kok Kevin ada ini ya, belum gue baca sih. Gue mau coba masuk. Iya coba. Gue melihatnya soal realita ya, karena konteksnya berubah, realitanya berubah, si realita penulis jadi nggak penting, jadi nggak jadi yang utama gitu, meskipun ya dia menggambarkan gitu. Nah gue melihatnya bisa jadi gambaran dia soal realita bisa dilepaskan gitu kalau asalkan maknanya tidak berubah gitu. Maknanya ditangkap sama kita sekarang, tapi kita perlu penggambaran di sekitar kita yang beda gitu untuk kita paham sama maknanya. Nah itu yang bikin berubah gitu. Misalnya kayak tadi kamu Maru ngambil contohnya yang salju di Mazmur yang disandingin sama kelapa gitu. Nah kenapa kita tanya lagi, kenapa menggambarkannya sebagai salju? Apa yang mendasari gambarannya harus salju gitu?
Apa jangan-jangan gambarannya salju karena dingin, karena seger. Ya otomatis kita nggak perlu orang Indonesia nggak perlu tahu apa itu salju. Ya udah kita maknai aja kelapa. Mau kelapa seger, kelapa dingin gitu. Nah, poinku di sini karena ada em, jarak sama konteks si penulis, jarak sama realita di sekitar penulis, si makna itu jadi bergeser, jadi berubah-ubah gitu. Dan kita pun memaknainya jadi berbeda gitu karena yaitu jaraknya makin jauh, perspektif kita makin berubah gitu. Itu kira-kira. Sama nambahin juga Soal dikit mungkin. Sorry Ki. oh, Jadi kalau yang gue lihat juga si apa ya realitanya penulis itu yang mungkin tertuang ke dalam si katanya itu entah dia nulisnya gimana atau cara mengungkapkannya gimana itu tuh cuman mungkin menolong orang in case dia tuh penasaran realitanya si penulis yang dia tuh kayak apa. Karena kayak simpelnya kalau kita bicara matahari misalnya, kalau bagi orang-orang Skandinavia yang mungkin cuma dapat sinar cahaya berapa jam sehari lah mungkin kasihan puasanya lama, itu ya mungkin bagi mereka itu tuh anugerah. Tapi buat orang-orang yang kayak tinggal di kita atau kayak tinggal di India, Bangladesh itu tuh petaka. Gue jadi keinget contohnya di buku tentang teori kontekstual, Stephen Bevans tuh ngomong tuh gini, sekali waktu kan dia tuh bikin liturgi, jadi liturgi ibadah, itu tuh pakai lagu Beatles yang apa tentang matahari. Beres-beres dia tuh didatengin sama temen yang orang India. Dibilang gue nggak setuju sama apa yang lu bilang. Nanya lah dia, kenapa emangnya? Di India itu kalau matahari nongol orang-orang pingsan. Pingsan lah, dehidrasi, tumbang, dan ya lain-lain sebagainya. Jadi itu mah lebih ke bener yang kayak tadi. Pada akhirnya ya tergantung pemaknaan si orangnya gimana. Si realita penulis sama cuma penolong doang untuk membantu membayangkan, oh kalau menurut si penulis, si salju itu gimana, atau mungkin di sana banyak salju, atau gimana. Kayak gitu sih. ya soal pergeseran makna tadi kok Kevin di chat udah ngomong ya. Contohnya tuh salju zaman sekarang tuh yang konteks salju di kitab suci itu salju zaman sekarang bisa berbeda dengan salju di zaman 200 atau 100 tahun mendatang minimal dari segi sains. Terus soal pergeseran lagi sih kurasa ya ini bener kan kursi dan benda-benda buatan manusia sudah pasti bisa berubah entah bentuk dan keperluannya. Kursi gaming berbeda dengan kursi lipat katanya tuh. Gimana teman-teman? Iya ya, udah yang cukup paham sih gua. Mungkin ada yang nanggepin lagi biar nanti makin panas gitu. Ya. Halo, halo. Nah, nih, Bapak filsafat mau ngomong nih. silakan. Iya, iya. Sebenarnya kalau kita ngomongin semiotics, apalagi ngomongin sosio ya, atau kalau orang barat panggilnya sausur, itu sebenarnya banyak banget ya yang harus pelajari dalam semiotics itu. Eh Kayak misalnya penanda segala macam. Karena kalau di linguistik itu kan ada nama, kalau di linguistiknya sosio ya, itu ada namanya signifiant sama signify. Signifiant itu kumpulan huruf aja. Kayak misalnya yang pintu itu ya berarti ada PINTU. Terus kalau signify itu adalah sesuatu yang menghubungkan apa namanya kata dengan maknanya gitu. Atau ya dia menjelaskan sesuatu. Kalau pintu tadi ya pintu itu adalah sesuatu yang menghubungkan dari ruang satu ke ruang lain yang bisa dilewati, bisa dibuka, bisa ditutup. Nah, itu yang namanya signify. Sedangkan signifiant itu yang tadi hanya susunan huruf itu tadi yang menjadikan sebuah kata. Tapi ada lagi eh, untuk menjelaskan dalam bahasa itu ada tiga unsur namanya parole, langgit, sama lang langue. Jadi kalau parole itu ekspresi bahasa eh, itu kecenderungannya subjektif ekspresinya. Lalu language itu gabungan antara parole itu tadi ekspresi bahasa dengan kaidah bahasa itu. Jadi itu gabungan
budaya kebahasaan dengan ekspresi. Lalu yang ketiga, Langua itu tadi atau kaidah bahasa yang akhirnya eh, memiliki realitas atau elemen-elemen khusus gitu. Nah, ini mungkin kalau kita berbicara tentang pemaknaan itu lebih lebih cocok untuk membaca dari etnografi, ya. Etnografi filsafat komunikasi gitu. Eh, Sosio bisa untuk menjelaskan tentang teori semiotik gitu, tapi semiotik itu lebih ke tata bahasa. Walaupun bisa, tapi akan lebih cocok untuk menjelaskan lewat etnografi. Tapi memang dari dulu budaya semiotika itu kan beragam ya. Kebetulan memang kalau Derrida, siapa sih namanya, Baudrillard itu dia memang terpengaruh oleh sosio. Tapi ada banyak, ada sisi, sebelah sisi dari semiotika. Itu kan ada dua bapak semiotika, sosio sama Peirce. Peirce itu dia semiotikanya lebih tertata gitu, jauh lebih tertata. Peirce itu yang ini loh, yang mencontohkan Socrates. Socrates itu hidup terus eh, kayak gini nih, aku kirim di chat. Eh, log- logika simbol kayak gitu yang memang lebih tertata gitu, karena dia menjelaskan interpretasi. Nah, di sosio itu memang dia menjelaskan bahwa tanda itu arbiter, bahwa sebenarnya tidak ada hubungan yang perlu antara tanda dan makna. Makanya sebenarnya seperti tadi, untuk menjelaskan salju itu nggak akan penting-penting banget kata salju itu kalau memang tidak ada makna yang ditemukan gitu. Misalnya di suatu peradaban itu sama sekali tidak ada salju, untuk apa kita menjelaskan salju gitu ketika itu tidak menjadi terlalu penting. Tapi menjadi penting ketika misalnya untuk ilmu pengetahuan atau disediakan karena ada TV misalnya, bisa ditonton, bisa dilihat. Sampai sekarang mungkin sebagian besar orang Indonesia belum pernah merasakan apa itu salju. Makanya kan itu menjadi tidak penting gitu loh. Jadi kita nggak perlu capek-capek menjelaskan salju itu pakai apa namanya. Oh, ini tuh salju tuh kayak ini, salju tuh kayak ini. Nggak perlu sebenarnya. Karena ya itu kita nggak perlu. Kalau kita memang nggak perlu kata salju, ya udah nggak usah. Makanya kalau kita ngomongin ideologi bisa jadi seperti itu juga. Tapi ada satu kasus unik ya, kasus lucu menurutku, di mana ideologi itu justru jadi eh, jadi apa namanya, jadi batu sandungan semiotika. Kalau kita lihat, ada namanya filsuf Valentin Volosinov. Dia itu ahli bahasa zaman Soviet. eh Dia itu mengembangkan linguistik kontra sosio. Jadi dia bilang kalau apa namanya, penggunaan bahasa itu sebenarnya ya ada dalam proses sosial gitu. Bukan kayak sosio yang memang ada pendekontekstualisasian. Nah, makanya kalau kita bicara ideologi, memang kita nggak bisa sepenuhnya bilang kalau eh, ini tuh kita bisa bisa mendekonstruksi ini gitu. Karena nggak semua ideologi bisa menerima dekonstruksi itu. Ada banyak ideologi yang memang hadir demikian sejak lahir sampai ideologi itu hancur, seperti misalnya komunisme. Ya kalau misalnya dia nggak mau ngikutin kaidah-kaidah Marxisme, ya jadilah misalnya neo-Marxis atau eh, post-Marxis segala macam. Jadi dia nggak bisa pakai embel-embel ideologi itu lagi. Gitu. Sama seperti kata-kata, kalau misalnya dia tidak bisa dan tidak perlu mengatakan bahwa salju ini adalah itu ya nggak usah. Atau kita kasih padanan lain misalnya yang menjelaskan bahwa bahwa itu menjelaskan tentang salju. Ya kira-kira gitu rumitnya semiotika. Eh, sorry, mau nambahin. Silakan. Oke. Jadi intinya adalah dari yang gue dengar dari penjelasan kalian masing-masing, yang gue tangkap ya, itu ide apa namanya, bahasa itu sebenarnya sebagai bentuk dari ekspresi baik itu ideologi maupun budaya. Karena bahasa memang menggambarkan
pengetahuan dari manusia itu sendiri. Dari itu aja sih dari gue. Kalau ada yang mau ditangga boleh. Saya kembalikan lagi ke moderator, silakan. Ya, kita tunggu aja ada yang mau nanggepin pernyataan Bagas atau siapa tadi? Maaf yang ngomong. Jason. Jason ya? Ya. Namanya pada beda-beda. Jas Ferdinand. Ya, Jason ya. Kalau nggak ada nanggapin, coba aku tanya ke pembicara deh. Mose gimana menurut Mose tanggapan Jason? Mose, yuhu. Aku setuju sih kata Jason bahwa itu kalau definisiku bahasa itu untuk paling lazim ya gitu. Apa juga pasti bentuk gitu. Setuju aku. Suara lu. Ya, aku setuju sama Jason itu Halo. ya setuju. Halo, Ya. Oh ya, aku setuju dan Putus. ada tambahan lagi nih, gue baru ingat. tes. Nah, Iya. aku setuju dengan apa yang bilang. Bahasa itu ya, kalau menurutku malah bahasa itu bentuk paling lazim dari satu budaya gitu. Contohnya budaya, ya dia punya sistem bahasa sendiri gitu. Makin canggih, makin kompleks, berarti makin kompleks lah budaya itu gitu. Aku setuju di situ. Kalau yang soal Jason, yang Bagas juga masih aku pelajari. Tapi sedikit banyak aku juga setuju. Tadi Jason mau nambahin apa? Oh ya, tadi mau nambahin. Sebenarnya lebih ke contoh kasus aja sih. Jadi ini biasa kan dari kita lihat kalau sebagai sebuah negara besar, Tiongkok contohnya. Jadi mereka itu mengubah bahasa Mandarin menjadi simplified. Kan bahasa Mandarin itu kan ada dua, ada yang tradisional dan simplified. Yang tradisional itu masih dipakai di Taiwan atau Republic of China. Kalau sedangkan yang simplified itu digunakan sama People's Republic of China yang kita kenal sebagai Tiongkok Daratan. Nah, dari situ aja kita bisa melihat bahwa ideologi komunisme yang dimana mereka menekankan kesetaraan secara ekonomi maupun sosial, dan juga mereka ngotak-ngatik lah istilah bahasa itu agar mempermudah masyarakat lebih terbuka kepada literasi gitu. Karena pada waktu itu Tiongkok itu masyarakatnya kebanyakan masih pada buta huruf. Jadi makanya untuk mempermudah mempelajari bahasa Mandarin, yaitu tadi mengsimplify bahasa-bahasa Mandarin tersebut. Akan tetapi di sini ada beberapa yang menjadi concern karena beberapa makna di dalam penulisan bahasa Mandarin simplify itu dia jadi maknanya memang nggak terlalu berubah, tapi penulisannya loh rata-rata tradisional. Kalau dalam bahasa Mandarin tradisional sendiri itu memiliki makna yang sangat dalam, sedangkan yang simple itu maknanya udah nggak dalam lagi karena ada perubahan itu tadi gitu loh. Jadi benar bahasa itu ekspresi budaya dan juga ekspresi ideologi. Boleh dibalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Tadi katanya Jason itu bahasa adalah produk dari budaya ya? Iya. Dan juga ideologi. Kalau gitu, aku mau nanya nih, lempar ke teman-teman sekalian sih, supaya memantik lagi. Terus kalau gitu, berarti pandangannya yang strukturalis itu bisa dibilang sudah ketinggalan zaman ya? Gimana menurut teman-teman sekalian? Mau dong. Iya, silakan. Iya, gue jadi inget ya.
gue sama temen gue tuh sama sahabat gue tuh biasanya suka mengeluarkan bunyi-bunyi aneh untuk kita menyimpulkan sesuatu kayak misalnya "Wiu." Itu kita udah yang ngerti yang maknanya, oh gue berarti mau makan nih atau apa ya gitulah, kita udah ngerti deh di konteks apa kita membunyikan wiu atau gimana gitu, kita udah paham berarti yang tandanya kita mau ini mau itu. Gue nanyain ini. Nah, eh ya sih melihat dari realita yang kayak gini, terus habis itu ngelihat juga tadi perihal masalah salju, gue jadi ingat juga kan kelihatannya memang apa ya, yang terlalu strukturalis kelihatannya memang udah ketinggalan zaman banget ya. Apalagi kita ngelihat banyak contoh kasus sekarang udah global gitu ya. Kita ngelihat banyak yang contoh kasus misalnya kayak gue sama sahabat gue tadi membunyikan hal-hal yang menurut orang lain aneh, padahal itu udah jadi bahasa tersendiri, udah menyimbolkan sesuatu. Kayak tadi kan bahasa pengekspresian pemikiran gitu sih menurut gua. Makasih. Oke, ada yang mau menanggapi lagi? Gue boleh mungkin. Silakan. Kalau menurut gue sih benar ketinggalan zaman. Cuman ada bagusnya mungkin tetap dipelajarin. Kenapa tetap dipelajarin? Kalau dari yang gue lihat, kalau pakai yang simpelnya udah dialektikanya Hegel aja lah ya. Bisa jadi ada titiknya, satu titik tertentu nih, kita sampai titik di mana pada akhirnya ternyata pakainya strukturalis lagi. Kalau kata gue jadi nggak apa-apa sebenarnya. Kalau dari gue mah gitu sih. Oke, ada lagi siapa? Iqbal yang baru masuk gimana? Oh, Bagas mau ngomong, Bagas ngomong. Oke. Iya. Setuju sih sama ini, sama mosi kedua ini. Sebenarnya memang ada titik di mana apa ya, hal-hal informal itu akan menjadi formal gitu. Kayak itu yang dijelaskan Piers itu bahwa sebenarnya tatanan formal dalam semiotik itu bersandingan erat dengan logika formal. Seperti yang aku cantumkan di di chat itu tadi, bahwa mungkin suara-suara yang yang dibunyikan oleh Maru dan sahabatnya itu, kalau misal nih Maru 5 tahun lagi jadi profesor bahasa misalnya, karena dia kan sering pelajari bahasa, itu bisa aja dia masukin ke KBBI misalnya, atau masukin ke mana, karena mungkin kata-kata yang kita pakai hari ini itu dulu juga hanya bunyi-bunyian yang nggak jelas gitu loh. Makanya kan ada tahap di mana memang sesuatu yang informal itu akan menjadi formal ketika dia lewat jalan yang benar gitu. Bukan hanya lewat jalan yang interpretatif yang dihasilkan oleh kalau kata sorry ini rame banget. Kalau kata siapa sih itu? Aku lupa, tapi ada yang bilang, orang linguistik itu ada yang bilang kalau bisa jadi hal-hal kondisi mental yang kita berikan, kayak misalnya kata-kata yang dihasilkan dari mental, dari temperamental segala macam, itu maknanya akan menjadi tidak lagi bias gitu loh. Kayak marahnya aku dengan marahnya Maru itu kan mungkin beda ya. Tapi ketika kita ngomong aku lagi marah, orang pasti akan ngejauhin kita gitu. Padahal kita marahnya beda. Kayak aku marahnya banting-banting pintu misalnya, atau Maru marahnya lempar-lempar piring, Mosir marahnya ngata-ngatain. Tapi orang ketika dibilangi aku lagi marah, dia akan mundur gitu. Meskipun dia tidak tahu resikonya apa. Jadi dia sudah mendeskripsikan marah dalam kondisi mental dia, sehingga akhirnya dia menjauhi itu. Meskipun dia nggak tahu apakah dia akan dilempar piring, apakah dia akan digigit segala macam, dia nggak tahu. Cuma dia mundur aja. Siapa tahu kalau marahnya ada yang cuma cubit-cubit gitu, cubit-cubit kecil, atau gigitin bajunya dia, kita nggak tahu juga. Tapi pasti akan mundur. Nah kira-kira begitu. Akhirnya kalau kata siapa namanya si Pierce itu,
representamen atau definisi tanda itu akarnya ya representasi gitu. Meskipun representasi kita beda misalnya. Nah, itu bukan salah semiotiknya, tapi salah logika formal kita untuk memproses sesuatu gitu. Nah, kira-kira gitu. Kan mau ngomong? Permisi. Iya, boleh. Tapi bukan mau nanggepinnya Bagas punya pernyataan sih, lebih ke tanggapan gimana soal bahasa Latin yang memang adalah bahasa mati yang diungkapkan oleh Ko Kevin. Oh ya, nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa ya? Oke. Jadi sebenarnya bahasa Latin itu nggak sepenuhnya mati sih. Benar mati, tapi dia mengalami perubahan yang signifikan gitu loh. Apalagi sekarang kan keluarga bahasa Latin kan seperti Spanyol, Italia, Romania, dan juga bahasa Portugal itu kan, bahasa Portugis itu kan semua juga akarnya dari Latin gitu. Jadi kenapa bahasa ini mati ya karena udah nggak ada yang ngucapin. Tapi bahasa Latin ini masih tetap survive dan yang melestarikan adalah gereja Katolik yang masih menggunakan istilah-istilah Latin di dalam liturgi maupun doktrin gereja. Gitu. Bahkan gereja-gereja Protestan juga banyak juga yang menggunakan istilah Latin, khususnya gereja-gereja yang masih Lutheran yang masih ada keterikatan dengan gereja-gereja Katolik, istilahnya masihlah menggunakan tradisi-tradisi Katolik sedikit gitu, walaupun nggak banyak. Dan juga Latin sendiri itu bahasa yang digunakan untuk ilmu pengetahuan, salah satunya ya kedokteran gitu. Jadi nggak sepenuhnya mati, tapi tetap kembali lagi ke poin pertama, bahasa adalah ekspresi dari budaya maupun ideologi. Dan karena ngelihat bahwa Latin ini juga bahasa ilmu pengetahuan, ya bisa juga sebagai bahasa pengantar untuk ilmu pengetahuan. Dan bahkan Latin ini dijuluki sebagai bahasa modern pertama. Istilah-istilah hukum juga sama dari Latin, banyak kan. Tapi itu tadi, Latin tidak sepenuhnya mati, tapi bisa juga dibilang mati karena ada yang mengucapin gitu. Iya, setuju dengan pendapatnya Bagas. Jadi bahasa Latin itu mati sebagai bahasa sosial, tapi hidup sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Begitu. Tapi keren juga sih kalau seandainya bahasa lingua francanya, kalau seandainya Kekaisaran Romawi nggak runtuh, istilah inilah alternatif universe lah. Jadi bisa jadi lingua franca ya bisa juga digunakan adalah bahasa Latin, kalau nggak bahasa Yunani gitu. Kalau seandainya Kekaisaran Romawi nggak runtuh. Menarik sih ini. But oke, itu aja yang mau gue sampaikan. Mau ini dong. Gue yang jadi mikir gimana ya kalau misalnya dari si Derrida ini menanggapin satir. Iya kan yang satir itu lebih si Kiara kenapa ya? Iya. Satir loh. Apa namanya kan ya, kalau misalnya di satir itu kan kita ngomong apa tapi sebenarnya yang mau kita sampaikan malah kebalikannya itu. Satir. Itu kan maksudnya kritikan pedas. Enggak, bukan, itu sarkas. Satir itu yang kita sebenarnya mau ngasih tahu apa tapi itu lawannya. Coba deh dari yang Mose dulu deh, coba deh. Mos. Si Mose kayaknya tahu nih. Mos. Satir apa bentar. Coba dari dulu bentar. Saya mencoba so tahu. Pertama, sebelum Mose jawab nih ada pertanyaan lagi, siapa tahu mau numpang pertanyaannya dari Ko Kevin di chat. Maksudnya gimana dalam dekonstruksi bahasa Latin kan sudah tidak mengalami perubahan secara sosial. Itu dari Ko Kevin. Nanyanya ke siapa kok? Tapi ya terserah sih siapapun mau jawab boleh. Tapi di sekalian kalau misalnya Mose bisa jawab juga nggak apa-apa. Silakan. Mose. Aku coba yang Maru dulu. Menjawab dengan so tahu. Pertama kalau kita nanya Derridanya udah nggak ada. Jadi nggak bisa nanya Derrida. Kedua, nah yang Maru sebutin tadi satir itu, kalau aku coba hubungkan sama yang tadi Jason
bilang soal bahasa juga ekspresi ideologi. Nah, aku melihat satir itu malah salah satu bentuk dekonstruksi. Bentuknya apa? Ya bentuk dari perlawanan dari kekuasaan yang mencoba mengontrol gitu. Kan biasanya satir ya mau ke satir itu kan biasanya lebih ke sebuah kritik atau bentuk ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan itu kan nggak bisa diungkapkan lewat jalan-jalan biasa gitu, karena sudah dikontrol gitu. Bahasanya sudah dikontrol, misalnya UU ITE lah, ujaran kebencian, pokoknya undang-undang nggak jelas di negeri ini lah. Akhirnya, nah satir itu bentuk cari amannya gitu. Bentuk cari amannya jadi makna ketidakpuasannya itu bisa tersalurkan. Jadi menurut gua satir itu salah satu bentuk dekonstruksi gitu. Misalnya ungkapan Bismillah komisaris apa gitu. Itu kan karena kita nggak bisa pakai cara biasa gitu, kayak kenapa sih orang untuk mengungkapkan kekesalan atau ketidakpuasan kita gitu. Makanya pakai cara yang mendekonstruksi bahasa itu gitu. Akhirnya bergeser lah maknanya. Kalau aku lihatnya itu gitu. Kalau yang kok Kevin, bahasa Latin sudah tidak mengalami perubahan secara sosial. Nah itu dia. Itu enaknya satir itu. Kalau orang marah, malah bego. Bukan mikir, dikritik. Nah kalau secara sosial, Ngatain orang pakai bahasa Latin tuh. wah enak tuh, itu paling enak. Ini aku agak rancu ya soalnya karena dekonstruksi itu kan melibatkan perubahan perspektif karena perubahan konteks, terutama dalam bahasa dan teks. Nah, itu agak susah terjadi di Latin karena ya kata Bagas tadi, Latin udah bukan bahasa sosial, bahasa ilmu. Justru kalau nggak bisa didekonstruksi itulah makanya dia dipakai sebagai bahasa ilmu gitu. Mungkin yang bisa bergeser itu pemaknaannya mungkin. Misalnya artinya dulu satu kata artinya apa? Katakanlah contoh frasa Latin casus belli gitu. Casus belli kan makna awalnya kan alasan untuk berperang gitu. Sekarang jadi dimaknai alasan untuk ditindak, ditangkap segala macam gitu. Nah mungkin bentuk dekonstruksinya perluasan makna gitu. Yang awalnya nggak diniatkan sama pembuatnya. Mungkin itu kali ya kalau diterapkan pada bahasa mati. Contohnya bahasa Latin gitu. Jadi ada makna-makna yang awalnya nggak diniatkan untuk ada, ternyata ada karena konteksnya makin luas gitu. Atau konteksnya bergeser. Mungkin itu kalau mencoba menjawab yang kok Kevin. Makasih. Ini kalau nggak ada yang nanggepin lagi, si Iqbal tadi belum ngomong, ada yang mau disampaikan atau enggak, Bal? Halo, seperti orangnya tidak di sini. Ya udah, berarti lanjut aja siapa? Oh ya tuh, berarti kok Kevin nanya, berarti dekonstruksi itu hanya bisa dilakukan dalam hal yang masih berkembang saja. Tanya kok Kevin. Aku coba ini. Malah lebih jauh lagi kok. Dekonstruksi pasti terjadi pada sesuatu yang masih berkembang, terutama dalam hal wacana dan bahasa. Latin ya bisa, tapi dalam konteks bahasa ilmunya tadi gitu, bukan dalam konteks bahasa sosialnya. Misalnya banyak kosakata yang ditambahkan, apalagi di biologi itu kan kayak dulu kan nggak ada kata komodo di bahasa Latin, akhirnya dimasukkan untuk menamakan, ngasih nama Latin gitu ke si komodo itu. Menurutku itu dekonstruksi pasti terjadi
kalau masih berkembang. Justru kalau dipaksakan tetap buyar gitu. Itu yang dilihat Derrida gitu. Kamu harus waspada. Kalau diibaratkan bahasa itu satu bangunan, kamu harus waspada karena suatu hari bangunan ini akan keropos gitu. Akan keropos, akan ambruk, atau malah jadi bangunan baru gitu. Gitu. Ada lagi yang mau menanggapi? Mau nanya dong Ya, silakan. ke Mose deh nanyanya. Jadi untuk deconstruction itu sebenarnya adalah bagian dari postmodernisme nggak? Kira-kira? Iya, ya itu salah satu bagiannya. Oh, jadi makna-makna yang dahulunya bagus itu ketika dimasuk ke era modern menjadi buruk. Apakah seperti itu? Salah satunya yang bagus Hmm. jadi nggak bagus, yang bagus jadi bagus. Pokoknya dipertanyakan ulang gitu. Karena konteksnya bergeser gitu. Jadi Berarti satu kata tertentu uh, dipertanyakan, entah, dan bukan hanya kata gitu, tapi juga soal idea pemikiran dan lain-lain gitu. Kayak mungkin di zaman perang dunia, zaman perang dunia, komunisme hal yang bagus gitu. Atau dalam segala negara mikro komunisme bagus gitu. Tapi dalam konteks globalisasi sekarang, mencoba komunis malah malah yang ada ambruk dengan sendirinya gitu. Kira-kira Mau gitulah. nanya dong, Ada pergeseran terus gitu. mau nanya dong. Iya, iya. Apa namanya? Gue kan pernah dengerin kuliah umumnya si Budi Hardiman ya di apa namanya Salihara di YouTube. Dia tuh pernah bilang yang katanya kalau dekonstruksinya Derrida itu sebenarnya bukan sebuah metode. Nah, tapi kan kita sebenarnya make di sini kan bisa dibilang kita ini make dekonstruksi sebagai metode nggak sih? Kita menggali makna salju, kita menggali makna bunyi-bunyian gue sama sahabat gue. Nah, itu gimana tuh menurut lo, Mas? Nah, ini jadi penulis tadi yang tadinya saya tapi sekarang bukan saya. Gimana tuh? Ya. Memang benar kata Maru, dekonstruksi itu lebih ke satu peristiwa, makanya dia nggak bisa direplikasi gitu, satu peristiwa unik. Tapi yang tadi lupa dijelaskan penulis adalah dia menyingkat bahannya dari yang panjang jadi singkat jadi. Nah, karena disingkat itulah dia lupa menjelaskan bahwa memang di awalnya bukan diniatkan sebagai satu metodologi gitu, tapi lebih ke peristiwa pembacaan. Nah, malah metodologinya bisa macam-macam. Yang penting niatnya adalah dekonstruksi itu, membongkar untuk kemudian membangun lagi atau malah dibiarkan saya terbongkar gitu. Mungkin itu untuk ngasih penjelasan ke Maru. Emang nih penulis nih, emang penulisnya beli nih. Emang ini moderat. Ini ada lagi yang menanggepin selain gue yang memaki-maki penulis. Kalau nggak ada, coba aku tanya lagi deh. Gini kan, kalau menurut kalian tuh dekonstruksi cuma ada di zaman postmodern ini atau sebenarnya para pemikir seperti Saussure itu sudah mendekonstruksi para pemikir sebelumnya, cuma mereka belum menemukan bahasa. Kata dekonstruksi itu belum ada pada zaman itu. Kalau dari pendapat gua mah lebih tepatnya baru kali ini ada yang membongkar dan hidup. Dan baru diteorikannya sekarang. Jadi baru yang selama ini dilakukan tuh namanya ini gitu loh. Dan ya intinya sebenarnya dua sih. Di patenkan jadi kayak ini tuh gini maksudnya dan ya hidup. Kalau kata gue sih itu. Iya, gue lu dulu deh, Mas. Kalau kata gue
Jangankan dari dinosaurus gitu. Dari Yesus aja udah gitu. Kalau kalian kalau kalian pernah baca satu ayat, apa yang kamu baca deh? Gue lupa ayatnya persis, nanti gua kasih. Dari zaman Yesus sudah ada dekonstruksi, benar kata Alfonso, teorinya. Baru ada orang sekarang yang menjelaskan teorinya secara rigid gitu. Dan nambahin lagi, baru ada orang yang Derrida ini yang ya udah, kan dekonstruksi itu membongkar. Nah, sebelum Derrida biasanya setelah dibongkar dibangun ulang, entah dibangun dalam bentuk yang baru maupun yang lama. Nah, Derrida ini dia kenapa dia gerak lebih baru, karena dia membiarkan saja gitu yang terbongkar. Ya udah, ini kita nikmatin aja yang udah terbongkar gitu. Mau bangun lagi bangun, enggak gitu. Nah, itu kira-kira bedanya Derrida sama yang lain gitu. Tapi iya, memang dari dulu udah ada dekonstruksi. Ntar gue cari contoh ayatnya. Yesus dekonstruksi. Kalau nggak contoh ayatnya itu apa, dia pengkhotbah tidak apa, hampir tidak ada yang baru di langit, di muka langit ini tuh nggak ada, semuanya kena bongkar terus. Iya sih, gue cuma mau menambahi doang sih. Gue setuju sih kata-katanya Alfon sama Mose. Emang kalau kita lihat aja gimana Kristus aja kan membongkar makna, apa, mendekonstruksi makna Mesias kan. Walaupun sebenarnya itu lebih, ya bisa kalau orang Kristen mengklaim itu sebagai wujud restorasi ya, restorasi makna. Tapi mungkin sebenarnya bisa dilihat juga itu sebagai dekonstruksi makna Mesias. Kalau Mesias itu jenderal perang lah, apa segala macam, nyatanya ternyata cuman anaknya tukang kayu gitu. Ya sih, gue lihat kayak gitu sih. Sama tadi katanya si Alphonse juga kan gak ada yang baru di bawah langit. Sama aja juga kayak logika kan, sebenarnya semua orang pasti mikirin logika lah. Semua orang pasti mikir pakai logika kan. Cuman sampai akhirnya Aristoteles ngerumusin itu, terus selanjutnya matematikawan segala macam. Iya sih, gue jadi makin terang sih nih. Daripada gue dengerin kuliahnya Pak Budi Hardiman, gue nggak ngerti-ngerti, gue lebih ngerti diskusi sama teman-teman sih. Thanks banget dah pokoknya. Nah, ini contoh ayat yang gue maksud tadi, dekonstruksi dalam yang Yesus lakukan gitu. Nah, kan dia bilang apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana. Nah, kalau di kitab Taurat, bentuk awalnya itu kan nggak punya huruf vokal. Jadi apa yang dia baca, huruf vokalnya tergantung si pembaca gitu. Misal katanya KM gitu. Bisa kamu, bisa kami, bisa komu, bisa komo. Tergantung si pemaknaannya. Nah, akibatnya ya terjadi dekonstruksi itu gitu. Tiap ada pembaca baru, ada makna baru di seenggaknya di teks Ibrani itu gitu. Di teks Taurat, termasuk di Taurat gitu. Nah, Yesus melihat itu, makanya Yesus bilang apa yang tertulis, apa yang kau baca. Dia nggak langsung bertanya ke satu kali kan, apa yang tertulis dan kau baca gitu. Apa yang tertulis, apa yang kau baca. Itu kira-kira yang argumen tadi gua tadi. Dekonstruksi sudah ada sejak zaman Yesus. Bahkan Yesus sendiri yang melakukan. Ya, merespon tadi yang Mose bilang bahwa dekonstruksi itu sebenarnya sudah terjadi pada saat zaman Yesus. Tapi maksudnya pengen menambahkan juga bahwa banyakkan dari beberapa yang dikeluarkan, perkataan Yesus yang dikeluarkan yang ditulis di kitab suci itu kebanyakan menggunakan istilah perumpamaan dan sartir gitu. Tapi dan hebatnya lagi, walaupun sartir itu kadang-kadang kita susah mengerti ketika kita membaca kitab suci, itu orang-orang Taurat pun langsung ke-trigger sendiri dan marah gitu. Oh, orang-orang Farisi maksudnya. Ya itu. Maru angkat tangan tadi tuh, kepencet atau angkat tangan? Terpencet sih sebenarnya, cuman gue emang pengen nambahin.
Berarti bisa dibilang orang-orang Farisi ini strukturalis lah ya. Iya, marah cuy. Belum udah marah, terus sadar bahwa mereka tuh salah gitu loh. Dan itulah Bikin demo, mereka. Jadi bikin demo intinya, angkat omong. ya intinya orang Farisi ini sebenarnya bisa aja dia sadar, tapi karena tinggi hati dan nggak mau dikritik ya jadi begitu. Karena mereka merasa bahwa gue udah bertahun-tahun belajar Taurat, tapi gue dikritik sama orang yang istilahnya pemain baru gitu loh. Yesus kan baru berkarya umur 32 ya istilahnya. Ya maka dari itu orang-orang Farisi ya yang merasa bahwa pendidikan mereka lebih tinggi dan kedudukan status mereka lebih tinggi ya dikritik ya marah. Tapi hebatnya yaitu tadi Tuhan kita Yesus Kristus yang menggunakan istilah-istilah yang mudah dimengerti gitu. Untuk banyak masyarakat umum dan juga nggak terbatas lah kelas-kelas sosial, orang pasti ngerti lah. Tapi kita yang baca juga sebenarnya masih agak bingung gitu. Beberapa ayat yang sering kita baca gitu. Malah suka salah tafsir. Ya itu tadi. Cuman di sini gue jadi makin mikir lagi deh. Gue jadi makin mikir nyata memang bahasa itu kayak di sini dibongkar kayak benar-benar kayak terbatas gitu nggak sih? Jadi apa ya? Jadi kita tuh sebenarnya nggak bakal benar-benar bisa mengerti 100% apa yang disampaikan sama lawan bicara kita. Iya nggak sih? Atau penulis Ya. atau siapapun itu. Bahkan murid Yesus aja suka salah nangkep apa yang Yesus mau gitu. Iya. Iya mirip kayak kita juga lah kan sama sahabat kita, bahkan sama sahabat kita sendiri kan. Kadang-kadang suka salah paham sama orang tua. Gue jadi skeptis sama bahasa gini ya. Tolong dong dinetralisir. Konflik gitu. Dinetralisir dong. Kalau kata gue mah lebih kepada akhirnya tuh nggak mungkin nyampe 100% miripnya gitu loh. Jadi kalau dibandingin kayak misalnya lomba mana, itu tuh nggak akan mungkin nyampe targetnya tuh pas sama yang aslinya gitu loh. Jadi misalnya yang aslinya tuh pas bullseye gitu di tengah-tengahnya, di kita tuh mungkin bisa nyampe yang bundaran merahnya itu, tapi nggak mungkin sampai tengah-tengahnya gitu loh. Kalau gue mah ngeliatnya gitu sih. Iya betul itu Mus. Ya ini harusnya. Cuman orang public relation jarang yang bisa nguasain sampai sedalam ini sih yang gue lihat ya. Makanya komunikasi J, bukan public relation. Nah, maksudnya public relation kan ada hubungannya dengan ilmu yang kuliah di bidang komunikasi. Kalau public relation kan biasanya kan memang udah beragendakan tertentu. Kayak misalnya ngeredam problem atau malah ngompor-ngomporin. Jadi kayak memang apa ya, kayak kalau gue lihat mah kayak control chaos gitu loh. Ya kayak sebenarnya anak HI juga bisa jadi public relation, tapi kuliah lo sebenarnya lebih dalam lagi dari itu. Tapi ya itu tadi benar, memang untuk meredam konflik juga itu kan dibutuhkan yang namanya diplomasi. Jadi ya apa sih namanya, kalau menurut gue ya PR itu ya tetap bagian dari komunikasi. Cuman kebanyakan anak-anak lulusan yang di kuliah komunikasi yang gue lihat itu jarang banget nguasain sampai sedalam ini terkait dengan komunikasi gitu loh. Kayak gimana ya, ada yang salah dengan apa namanya kurikulum atau gimana? Gue nggak ngerti juga dah. Anak HI juga sama, banyak kan juga nggak terlalu nguasain banget dia politik. Padahal belajar juga tiap hari politik gitu. Menurut gue Ilkom kelihatannya secara yang teori mereka bisa deh menjawab ini perihal bahasa buat komunikasi ini. Beda kayak sastra kan. Kalau anak sastra mungkin makin bingung lagi kali ini ya. Ya mereka dalam sih, tapi maksud gue nggak apa ya.
susah sih ya. Ini lintas ini jurusan. Kalau yang ngomongin lintas jurusan memang tergantung dari ekspertisnya masing-masing ya. Tapi emang anak komunikasi sama anak sastra harusnya sih bisa bersatu gitu loh. Lintas jurusan itu Pembahasan. nggak ada yang menolong memahami gitu loh. Lintas jurusan itu masalahnya nggak ada yang minimal nuntun lah. Benar katamu sih, kita harus kritik sistem pendidikan Indonesia, benar banget sih. Guys, Tapi jangan salah loh. Sorry Kiara. Kenapa Kiara? Aku mesti cabut. Ini kalian mau lanjut atau mau lanjut kan? Posisi moderator ke Maru ya berarti ya? Iya, gua. Oke. Gimana? Iya, gua. Oke, berarti aku cabut ya. Oke. Gue juga kan jam 6 kurang masih cabut. Ini mau dimatiin gak rekamannya? Terima kasih Kiara. Rekamannya Mos, mau dimatiin gak rekamannya? Disimpulkan aja dulu ya. Karena bahasan soal dekonstruksi sama bahasanya ini gue masih mau lanjut sih. Udah bisa disimpulkan belum ya? Buat materinya gitu, materi utamanya gitu. Harusnya mah udah bisa sih. Harusnya. Mungkin Maru bisa menyimpulkan kalau begitu. Boleh. Bagi yang mumpung sudah mulai mengerti silakan. Kita masuk ke berat banget. Oke, jadi intinya dekonstruksi itu dari perbincangan kita hari ini, dia bukan metode ya, tapi dia berusaha buat melihat realita teks, realita memahami teks, bagaimana bukan teks ya, apapun dari produk bahasa itu bisa berubah karena momen itu gak benar-benar bisa direplikasikan. Kayak misalnya masalah salju 2000, 4000, 3000 tahun lalu di Palestina bisa jadi beda kan sama salju yang ada di Eropa sekarang. Dan kita yang nggak pernah merasakan salju nggak bakal bisa benar-benar ngerti. Dan walaupun kita ngerasain salju di Eropa sekarang pun itu nggak bakal benar-benar bisa mereplikasi sensasi salju 3000 tahun yang lalu di Palestina gitu. Jadi intinya ya di sini kita lebih gak bisa percaya 100% sama bukan gak bisa percaya, gak bisa memegang teguh perihal suatu dominasi makna gitu sih menurut gua. Mungkin Moshe mau tambahin. Ya, terima kasih teman-teman udah mau datang. Makasih kesimpulannya dari Maru. Makasih Kiara yang ini. Mungkin bisa dimatiin, Fon. Makasih Alfonso yang udah ngerekam. Oke. Oh ya bro, sorry ya kalau telat tadi. Nggak apa-apa. Laptop gue lemot, jadi gue pakai handphone sekarang.